Bahkan sejumlah koperasi nakal ini diduga memainkan sebuah skema yang mampu merugikan banyak orang dengan nilai kerugian yang sangat fantastis. Lebih detailnya akan kita bahas di siang hari ini dalam Jreng Indosuria Skandal Ponzi Terbesar di Indonesia. Ada masih di New Day, pendiri Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Henry Surya membantah telah merugikan 23.000 anggotanya dengan nilai kerugian 106 triliun rupiah dalam kasus penggelapan dana anggota koperasinya. Dirinya mengklaim hanya akan bertanggung jawab terhadap 6.000 anggota Koperasi Simpan Pinjam dengan total biaya koperasi yang belum dibayar sebesar 16 triliun rupiah. Surya bakal dijadikan tersangka dalam kasus LP 0204 itu kan sampai sekarang tuh kita belum ada penjelasan mengenai LP itu dan sitaan yang di dalam LP 0204 itu mengenai refinansi itu belum ada penjelasan sampai sekarang. Oleh karena itu kita ingin menanyakan ke Barreskrim ini mengenai LP 0204 ini sejauh mana perkembangannya. Nah, sampai kita tunggu-tunggu itu tidak ada satupun yang datang untuk memberikan penjelasan. Kita tunggu sampai 2 jam itu belum ada penjelasan. Oke, saya selamat siang ya sekarang ya, udah sore ya sekarang ya. Selamat sore teman-teman, saya salah satu kuasa hukum dari LQ Indonesia Law Firm. Ya, sebetulnya apa yang dibicarakan oleh korban ini, Pak Tommy ini, saya Adi Nugroho ya dari LQ Indonesia Law Firm. Sudah saya jelaskan bahwa kondisinya memang masih proses dan saya percaya dari Barreskrim juga sudah berusaha dengan keras gitu. Cuma mungkin kemarin sebetulnya nggak cuma Pak Tommy, ada beberapa orang, kurang lebih sekitar 5 atau 10 orang kepengen dengar langsung dari pihak Barreskrim. Karena itu kami fasilitasi, ya sudah kalau mau nanti saya koordinasi, silakan datang. Kita koordinasikan dengan penyidik karena mereka sebetulnya open dan saya tahu para penyidik memang udah kerja keras ya dari LP kita yang lama gitu. Cuma memang kemarin sempat saya dapat informasi ada klien kami yang dipanggil di LP yang baru, LP 86. Saya percaya Barreskrim sedang berusaha untuk mempercepat prosesnya. Cuma terus terang aja dari kami agak sedikit khawatir dalam ada potensi terjadi kemungkinan kasusnya kedaluarsa di LP yang baru di 86 ini karena tempusnya itu tahun 2012. Sementara berdasarkan pasal 78 KUHP ya, itu ayat 1/3 itu menyatakan bahwa kalau ancaman lebih dari 3 tahun kalau itu bisa kedaluarsa dalam waktu 12 tahun. Nah, kita berharap sih, saya yakin jangan sampai ini kita melihat di kasus yang lama ya, kasus LP sebelumnya. Barreskrim sudah kerja keras setengah mati, Barreskrim sudah mati-matian sampai pensiun dan bertahun-tahun. Kemudian hanya gara-gara dari pihak penuntut umum atau JPU memberikan tuntutan yang lemah, dakwaan yang lemah, itu membuat pekerjaan mereka, teman-teman Barreskrim itu sia-sia 3 tahun, Bang. Pagi, siang, sore saya melihat sendiri itu sia-sia gara-gara ada celah yang dilakukan oleh JPU dan kami hanya mendorong kalau bisa LP yang baru yang tempusnya masih lama mendingan didorong dibandingkan yang 86 ya kita nggak tahu alasan mereka seperti apa, tapi kita berharap itu semua bisa berjalan dengan benar dan baik gitu loh. Jangan sampai pihak Barreskrim lagi yang kena istilahnya jeleknya gara-gara ada potensi bisa dilepaskan ya. Karena kalau kita melihat Barreskrim luar biasa kerjanya, saya akui tangan jempol, luar biasa sekali kerjanya. Ada yang kena COVID pada waktu itu, ada yang sampai begadangan, bahkan sampai malam pun mereka masih nanya-nanya ke saya, ini gimana bang, itu saya lihat kerjanya udah bagus gitu. Kira-kira begitu Pak. Total korban yang diwakili sama kerugiannya berapa? Total kalau kerugian sih kita dari awal sudah cukup banyak ya, 900 kurang lebih 900-an. Total korbannya berapa tuh kalau yang di LP 315? 106 di LP 315 di yang 04. ditangani LQ sendiri berapa banyak korbannya? Kenapa? Yang ditangani LQ sendiri berapa banyak? Wah, itu kita karena digabung dengan LP yang 3 ini sama-sama LQ cuma beda cabang ya. Itu kalau itu mungkin lebih dari 200 Pak. Kerugiannya berapa Pak? 900? 900M 900 untuk LP 0204. Itu satu LP aja.
Itu yang 315 berapa bang? Ada 4 orang. Ada enggak kerugiannya 55 M. 55 M. Jadi Hampir 1 T. jadi cukup banyak. Gitu. Itu 2 laporan berarti ya? 2 LP. 2 LP ya, 2 LP ya. Sebenarnya 3 LP, 1 sudah naik. Udah naik ya? Ya. Kira-kira begitu. Ada yang bang mungkin mau ditambahkan bang? Ya, Nama siapa? saya Ali Amsar Lubis dari advokat dari LQ Government Indonesia. Pada intinya kan kami mendampingi korban untuk bertanya kepada rekan-rekan penyidik bagaimana perkembangannya gitu. Karena kasus Indosuria ini sendiri menjadi perhatian, khususnya bagi Pak Presiden juga sudah menyatakan supaya ini dimonitor. Begitu juga dengan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam juga menyebutkan ini dimonitor, walaupun kita apresiasi lah kawan-kawan di Barreskrim kerjanya. Tapi kami juga minta tolong ini sebagai masyarakat bangsa Indonesia, uang mereka hilang ini di rekening. Kita tidak tahu kemana. Negara memberikan wewenang kepada kawan-kawan penyidik supaya meminta kepada PPATK supaya menelusuri uang ini lari kemana. Makanya kami datang ke sini. Sehingga pada kesempatan ini kami juga sampaikan kepada Pak Kapolri supaya kasus ini dimonitor. Karena ini merusak investasi kita, merusak keyakinan orang-orang untuk berinvestasi lagi. Saya kira demikian. Mas kan itu NDCO vonis lepas karena alasan hakim itu Perdata. bukan pidana. Ya. Nah itu gimana? Homologasi masih jalan? Enggak, saya lihat Pak kemarin saya lihat ke PT Sun itu kantornya aja tutup Pak. Mana bisa mungkin jangan homologasi Pak. Nah sampai sana tuh tidak jelas. Kemana aja kita berkunjung ke PT Sun, kantor PT Sun yang di dekat Gahak, kantor Taman Kuningan itu tutup. Tapi Mas Tommy ini termasuk pihak yang homologasi Korban. juga. Korban. Tapi Kami kalau LQ tidak menangani homologasi, jadi kami tidak bisa mengatakan apakah homologasi itu jalan atau enggak. Kami berkonsentrasi hanya di pidananya aja, gitu loh. Dan memang kalau seharusnya sih seperti pernyataannya Pak Mahfud itu bahwa ini juga jelas kental sekali pidananya. Itu sebabnya selain LP kita, Barreskrim juga sedang mencari-cari semua hal yang berhubungan dengan hal yang berbau pidana karena mereka juga bertanggung jawab atas kerugian masyarakat. Dan saya yakin tim-tim di Barreskrim juga sangat empati dengan kondisi korban. Itu sebabnya mereka mencari semua celah gitu. Cuma sekali lagi ya mungkin lebih cermat lagi karena kita beresiko, semuanya beresiko karena Pak HS itu punya duit dan walaupun mungkin buat bukan duitnya sendiri itu bisa istilahnya membeli apa saja gitu loh, termasuk membeli oknum-oknum yang akhirnya merepotkan tim Barreskrim di sini gitu karena sudah kejadian sebelumnya gitu. Kira-kira begitu. Pasal yang dilaporkan kemarin? Kita sih TPPU pencucian sama 378 372. Ini yang LP yang kedua ya. Kalau LP yang pertama kita perbankan, kemudian TPPU tipu gelap juga. Kalau penyidik arahnya kemana sih? Pengen dorong LP yang mana sih? LP yang bikinan LT atau yang 86 ini? Kalau itu mungkin tanya ke penyidik langsung Pak. Ya, gitu. Karena ini bukan area kita untuk bicara seperti ini. Tapi LP yang 86 ini dinilai paling rentan ini ya, kadaluarsa tadi ya? Ya kalau kita melihat secara logika hukum sih ada potensi untuk seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana kecepatan dari Barreskrim karena informasi dari Barreskrim juga mereka berkoordinasi dengan JPU dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa cepat gitu. Nggak ada peluang seperti itu. Tapi kami tetap agak khawatir gitu. Ada peluang seperti itu. Tapi belum naik sidik 86 itu ya? Saya belum dapat informasi Pak. Cuma kemarin sempat secara lisan memang ada informasi bahwa itu sudah naik sidik dalam waktu 2 minggu. Tapi detail lainnya saya belum dapat informasi karena waktu kita minta informasi itu kan bukan LP kami. Jadi kami tidak bisa dikatakan akses ke sana ada sedikit kurang ya. Terlapornya siapa aja LP 86? Saya kurang tahu. Itu model A bukan LP kami. Model A artinya dari pihak kepolisian yang membuat laporan. Nanti mungkin langsung aja dengan mereka.